Kaki panjang gadis itu mulai muncul sirip ikan. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi Putri Duyung. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Gadis itu buru-buru menggunakan selimut untuk menyeka dengan panik. Kemudian gunakan kipas untuk mengipasi dengan sangat keras. Kamu harus mengeringkan kakinya dan berubah menjadi manusia sebelum Noob masuk. Ketika Noob membuka pintu dan masuk. Kemudian Mei juga melangkah keluar. Mei berbohong bahwa barusan dia tidak berhati-hati membuat bak air rusak. Meskipun Noob agak tidak percaya. Tapi dia gak tanya lagi. Mei awalnya adalah Putri Duyung dari Laut Utara. Karena pangeran tetangga melihat wajahnya yang cantik. Jadi dia ingin menikahinya. Raja mengetahui niat jahat pangeran. Jadi langsung menolak. Pangeran sangat malu sehingga dia menggunakan kekuatannya untuk merampok. Raja meminta ratu dan putrinya untuk pergi dulu. Dan raja akhirnya mati oleh pedang pangeran. Putri yang patah hati berlari ke dunia manusia. Tapi bawahan pangeran tetap mengikuti dan tidak melepaskannya. Mei langsung jatuh ke pelukan Noob dan pingsan. Noob meletakkan gadis itu di lengannya. Kemudian langsung lawan mereka. Untungnya, seni bela diri Noob kuat. Jadi bawahan melarikan diri dengan panik. Noob membawa Mei pulang untuk memulihkan diri. Pada saat ini, tubuh Mei mengeluarkan aroma samar. Noob tidak bisa membantu tetapi perlahan mendekati sisinya. Tiba-tiba Mei membuka matanya lebar-lebar. Mikir Noob ingin punya pikiran jahat dengannya. Dia mendorongnya keluar. Sampai pelayan tua itu mengatakan yang sebenarnya. Hanya dengan begitu keraguan Mei baru hilang. Hari itu, Mei mendengar tangisan seorang anak minta bantu. Dia berlari mendekat dan menemukan seorang anak laki-laki berjuang di dalam air. Ketika dia mengambil dahan pohon untuk mempersiapkan penyelamatan. Lalu tiba-tiba anak itu menghilang. Dalam keadaan darurat, Mei tidak peduli jika identitasnya terungkap atau tidak. Langsung melompat ke dalam air. Dan adegan ini dilihat oleh Noob. Jadi dia melompat turun juga. Ketika Noob muncul lagi ke permukaan, Mei segera menggunakan keuntungannya. Berhasil menyelamatkan anak yang tenggelam. Tapi Noob kagum dengan pemandangan di depannya. Di dalam air, ekor ikan biru berkilauan muncul. Noob pikir dia pusing. Ketika dia ingin melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa Mei telah pergi. Dia tidak punya waktu untuk berpikir banyak, dengan cepat memeluk bocah itu dan berlari untuk menyelamatkannya. Kemudian Noob datang untuk mencari Mei dan bertanya. Tapi Mei bilang dia selalu tinggal di kamarnya. Noob mengambil seember air dan melemparkannya ke kaki Mei. Kamu benar Putri Duyung. Dia awalnya Putri Duyung yang telah berkultivasi selama ribuan tahun. Hanya karena menolak lamaran pangeran negara tetangga. Sang pangeran sangat malu sehingga dia menjadi marah dan dengan kejam membunuh seluruh kerajaan. Sang putri melarikan diri ke dunia manusia. Tapi pengejarnya masih tidak menyerah. Ketika sang putri putus asa, dia baru saja bertemu Noob untuk dibantunya. Setelah sadar kembali, sang putri mengingat adegan di mana ayahnya terbunuh. Dia patah hati sampai meneteskan air mata. Pada saat ini, Noob membawa pakaian Mei untuk diganti. Setelah bertanya, dia menemukan bahwa Mei adalah putri suatu negara. Tapi dipaksa menikah oleh orang kuat negara tetangga. Sang ayah karena menyelamatkannya dari tangan jahat mereka. Kakak dan ibunya juga terpisah. Mei tidak pernah memberitahu Noob tentang identitasnya sebagai Putri Duyung. Noob sangat bersimpati dengan penderitaan Mei. Jadi dia setuju untuk membiarkan Mei tinggal di rumahnya untuk sementara. Tapi tak disangka, hari itu, Noob tidak sengaja menemukan ekor ikan Mei. Untuk memperjelas ini, Noob mengambil seember air. Tuangkan air langsung ke kaki Mei. Mei segera mengungkapkan wujud aslinya. Noob langsung tertarik dengan kecantikan Mei. Jadi dia memutuskan untuk membantu Mei menjaga rahasianya. Hari itu Mei kembali ke kerajaan untuk mencari berita tentang orang tuanya. Tetapi hanya menemukan senjata yang dijatuhkan ayahnya. Mei memegang senjata di tangannya dan menangis kesakitan. Dia bersumpah bahwa dia pasti akan membalaskan dendam ayahnya. Hari itu, teman-teman Noob bertemu bandit. Keo tidak ingin Noob dalam bahaya karena dia menyelamatkannya. Melihat Keo melindungi Noob seperti itu, Kun langsung cemburu. Marah sendirian pergi untuk menyelamatkan. Sayangnya, dia tidak bisa mengendalikan musuh yang kuat dengan banyak orang. Segera Kun dikalahkan. Di saat kritis, Noob segera datang untuk menyelamatkan. Setelah penyiksaan dan paksaan,
Dia mengetahui bahwa temannya berada di Pulau Putri Duyung. Tanya seorang nelayan dan dia tahu bahwa Pulau Duyung dikutuk. Ada sekelompok monster humanoid berekor ikan yang hidup di sana. Mei juga ingin pergi dengan Noob ke Pulau Putri Duyung untuk menemukan ibunya. Jadi dia memberitahu Noob, Pulau Putri Duyung adalah tempat terlarang bagi Putri Duyung. Tanpa pemandu, semua orang pasti akan tersesat di lautan luas. Dia bisa membawa orang ke sana. Tetapi satu-satunya persyaratan adalah dia harus pergi juga. Setelah berpikir sejenak, Noob setuju dengan Mei. Jadi mereka menyamar. Noob memberitahu Mei dalam perjalanan untuk benar-benar mematuhi perintahnya. Api cinta perlahan membara di hati dua orang. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa hal yang mereka ketemu. Badai super raksasa lainnya. Ini adalah dua Putri Duyung yang telah berkultivasi selama ribuan tahun. Mereka bersembunyi dari pengejaran Putri Duyung Merah. Tiba-tiba ombak datang. Dua Putri Duyung terpisah. Ketika gelombang berlalu, sang putri kehilangan ibunya. Noob sangat bersimpati dengan penderitaan sang putri. Jadi bersiap untuk membawa sang putri ke Pulau Putri Duyung untuk menemukan ibunya. Keesokan harinya, mereka naik perahu dan menuju ke laut. Tiba-tiba langit awan gelap datang, hujan deras dan angin kencang. Perahu besar itu terombang-ambing oleh ombak. Semua orang di kapal panik. Seorang pria yang kehilangan keseimbangan langsung jatuh dari perahu. Untungnya dia memegang pagar. Sang putri tahu betul bahwa monster laut sedang gunakan triknya. Hanya melihat sang putri menggunakan darahnya sendiri untuk menggambar simbol aneh di atas kapal. Kemudian menggenggam kedua tangan dan berdoa tanpa henti kepada Tuhan untuk perlindungan. Dalam sekejap, gambar itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tepat setelah itu, laut yang ganas segera menerima sinar matahari biru jernih. Itu benar, mereka akan pergi ke Pulau Jiaolong yang misterius. Pada saat yang sama, sang pangeran datang ke tempat ini segera setelah dia mendengar berita itu. Tapi anehnya, pulau itu dipenuhi dengan ilusi mistis. Kedua penjaga yang penasaran mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Tanpa diduga didorong ke dalam oleh sang pangeran. Dalam sekejap mata, mereka berdua menghilang secara misterius. Di sisi lain, sang putri setelah turun dan Noob juga tersesat di hutan dalam yang misterius. Sang putri bolak-balik, tapi tetap tidak bisa keluar dari hutan aneh ini. Pada akhirnya, karena kelelahan, dia pingsan di bawah pohon. Kemudian awan asap menutupi. Sang putri juga menghilang secara misterius. Ketika sang putri bangun, dia menemukan dirinya di sebuah gua. Ternyata Dewa Gunung di tempat ini menyelamatkannya. Sang putri dengan cemas menanyakan keberadaan ibunya. Tapi sebelum dia bisa berbicara, pangeran jahat itu tiba-tiba muncul. Dewa Gunung meminta sang putri untuk pergi dulu. Tapi pangeran seni bela diri tinggi. Dewa Gunung sama sekali bukan lawannya. Nasib sang putri juga tidak beruntung. Baru saja menyingkirkan cakar pangeran. Kemudian dia diculik oleh bajak laut. Bajak laut mendambakan kecantikan sang putri. Ditipu dengan kata manisnya dan membawa Mei ke bordil. Putri yang sangat cantik, tetapi bajak laut menjualnya kepada nyonya seharga 100 bat. Di sisi lain, Noob kehilangan sang putri, hanya bisa melihat barang yang diberikan sang putri dengan cinta tanpa akhir. Tapi dia tidak sangka bahwa gadis yang dia rindukan akan menjadi permata di bordil nanti.